Bener, saya lihat muka sendiri nih. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang di kelas Public Speaking Bold and Brave di pertemuan terakhir kita. Dan hari ini adalah kita akan berbagi tentang teman-teman akan mendengar banyak sesi dan materi dari para peserta kelas kita yang akan dibawakan secara live melalui meeting ini. Nah, peserta pertama kita akan membawakan sebuah materi yang sangat menarik, terutama ketika di pandemik saat ini. Tentu kita jadi banyak ingin mencoba menabung, mencoba untuk menyisihkan uang, karena kita merasakan dampak pandemik atau krisis itu begitu tiba-tiba, dan kadang-kadang kita nggak siap. Jadi kita mau belajar gimana sih cara menyiapkan safety net atau tabungan supaya ketika maybe nanti kedepannya ada krisis lagi, kita lebih siap dan lebih prepare gitu ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan meriah, Kak Ilona Kiantoro. Mungkin belakangan ini kita bisa mendengar bahwa banyak sekali pemberitaan di berita-berita bahwa harga emas mengalami penurunan setiap harinya. Bahkan beberapa hari terakhir bisa kita lihat penurunan harga emas lebih dari 2% secara global. Banyak juga teman-teman yang mungkin bertanya, apakah ini saat yang tepat untuk membeli emas? Halo, selamat malam. Nama saya Ilona. Hari ini, karena banyaknya permintaan dari teman-teman sekalian, jadi saya akan bawakan materi untuk menjawab pertanyaan kalian yang berjudul, apakah ini saat yang tepat untuk membeli emas? Jadi di sini saya akan bawakan pertama alasan-alasan apa saja yang menyebabkan harga emas mengalami penurunan. Nah, di sini ada tiga hal utama dan fenomena yang menyebabkan penurunan harga emas. Yang pertama yaitu karena kita sudah ingin sekali untuk terjadi pemulihan ekonomi, sehingga karena harapan-harapan kita itu sendirilah yang menyebabkan perekonomian itu menjadi lebih baik. Seperti contohnya beberapa negara yang sudah melonggarkan pembatasan-pembatasan di negara mereka. Seperti contohnya Cina, Korea Selatan, Italia, Australia, dan lain sebagainya. Selain itu bisa juga kita dengar di berita bahwa di Amerika sendiri sudah terjadi penurunan kasus pengangguran. Hal ini tentu menyebabkan perekonomian secara dunia sendiri menjadi semakin baik. Inilah yang menyebabkan salah satunya penurunan dari harga emas secara dunia. Lalu untuk secara dunia sendiri, sebenarnya kita ketahui juga bahwa belakangan ini di Amerika terdapat kasus rasisme yang memecah belahkan negara Amerika itu sendiri. Tentunya ini menyebabkan kekacauan secara global di negara Amerika yang sebesar itu. Dan kita ketahui bahwa harga emas secara dunia itu menggunakan acuan dari dari dolar Amerika. Nah, tentunya harga emas akan tentu menurun juga. Selain itu, secara lokalnya sendiri di Indonesia dikatakan bahwa Indonesia memiliki nilai perekonomian yang lebih bagus daripada negara-negara lainnya loh. Bisa kita lihat bahwa nilai tukar mata uang Indonesia sendiri yang beberapa hari kebelakang ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan mata uang lainnya. Nah, sehingga apakah ini saat yang tepat untuk membeli emas? Apakah harga emas akan terus menurun atau akan meningkat ya kemudian hari? Mungkin memang banyak di antara teman-teman sekalian yang masih menunggu untuk membeli emas dengan harapan di beberapa hari ke depan mungkin akan terjadi penurunan harga emas kembali. Namun, saya akan jelaskan dua fenomena utama yang akan menjadi alasan terbesar kenapa membeli emas sekarang-sekarang ini dapat dipertimbangkan. Alasan yang pertama, seperti kita ketahui bahwa
di negara-negara yang sudah melonggarkan pembatasan negaranya atau sudah melonggarkan lockdown, mengalami kasus peningkatan corona kembali. Indonesia saja yang masih belum mengalami penurunan kasus corona sudah ingin memberlakukan new normal. Apakah Indonesia memang benar-benar sudah siap ataukah akan mengalami peningkatan kasus corona kembali yang menjadi kasus peningkatan corona gelombang kedua. Selain itu, alasan yang kedua dapat dilihat di berita-berita juga bahwa adanya desakan dari DPR kepada Bank Indonesia untuk melakukan pencetakan uang rupiah tentu akan menyebabkan inflasi, bukan? Di tahun 1950-an juga pernah terjadi kasus inflasi yang hampir 1000%. Apakah sejarah akan terulang kembali? Tentu kita tidak mau, benar? Nah, sehingga memang kita ketahui bahwa beberapa hari ke belakang ini terjadi penurunan harga emas yang diakibatkan oleh perekonomian dunia yang semakin membaik, lalu perekonomian Indonesia sendiri yang dikatakan lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lainnya, dan juga dikatakan bahwa Amerika yang menjadi acuan sebagai harga emas secara dunia mengalami kasus global yaitu rasisme. Nah, selain itu, namun mungkin terjadi ketakutan juga bahwa akan ada peningkatan harga emas kembali. Dengan dua alasan utama yaitu desakan DPR terhadap pencetakan mata uang dan juga kasus corona gelombang kedua. Nah, jadi apakah kalian semua masih ragu-ragu untuk membeli emas? Dapat dikatakan dari alasan-alasan itu sendiri bahwa inilah saat yang tepat untuk membeli emas. Untuk teman-teman sekalian, mungkin orang yang salah berinvestasi merupakan orang yang tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Terima kasih sudah mendengarkan materi saya hari ini. Selamat malam. Malam. Thank you, Irona. Thank you. Selamat malam, rekan-rekan. Kali ini kita telah mendatangkan seorang pembicara yang akan membahas tentang investasi. Ternyata investasi itu tidak harus kita sudah menjadi kaya raya, tidak harus kita sampai di umur 30, 40, atau 50. Tidak ada usia yang paling tepat untuk berinvestasi. Tapi ternyata investasi itu harus sejak dini. Apa dan bagaimana kita akan pelajari dari pembicara tamu kita pada malam hari ini. Mari kita sambut Ibu Angelina Juli. Warren Buffett berkata, resiko datang dari ketidaktahuan apa yang kamu lakukan. Bersama saya Yuli, 10 menit ke depan, saya akan membahas mengenai pentingnya berinvestasi sejak dini. Halo Sobat, sebelum membahas pentingnya investasi sejak dini, ada baiknya kita membahas apa artinya investasi dan apa saja jenis-jenis investasi. Yuk kita mulai. Apa sih investasi? Investasi kalau diartikan secara sederhana adalah penanaman dana yang dilakukan untuk memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa yang akan datang. Jika perlu ditekankan, apapun, investasi apapun butuh waktu untuk berkembang. Beberapa jenis investasi yang mungkin diketahui pada orang pada umumnya. Yang pertama mungkin properti, obligasi, surat utang negara, reksadana,
saham, logam mulia atau emas. Dari 6 jenis investasi di atas, setiap jenis memiliki karakter, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Untuk Anda, Sobat, jika ingin memulai investasi, saya sarankan Anda mempelajari terlebih dahulu kekurangan masing-masing dan kelebihannya. Sehingga kita bisa, dan juga satu lagi, setiap kita juga harus mengetahui karakter diri kita sendiri, sehingga apa yang kita pilih apa investasi yang kita pilih harus sesuai dengan karakter diri kita. Seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, yang saya sampaikan di awal, resiko datang dari ketidaktahuan apa yang kamu lakukan. Jadi, pelajari terlebih dahulu sebelum Anda berinvestasi. Jangan melakukan investasi karena ikut-ikutan yang sedang tren dan tergiur dengan imbal hasil besar tanpa memperhitungkan resiko yang timbul. Jika sudah mempelajari dengan seksama, maka jangan tunda untuk mulai berinvestasi. Karena waktu yang dilakukan untuk menunda akan terus mengurangi imbal hasil yang akan didapat di masa yang akan datang. Investasi yang dilakukan sedini mungkin akan memberikan hasil yang sangat luar biasa di masa yang akan datang. Mengapa demikian? Karena dalam berinvestasi ada satu hukum yang sangat powerful, yaitu hukum compounding, yaitu pelipat gandaan. Apa itu hukum compounding? Untuk mudahnya kita gunakan ilustrasi berikut ini. Katakan Anda menyimpan Rp1 pada hari pertama dan berlipat 2 setiap hari. Maka pada hari kedua, uang itu menjadi Rp2, pada hari ketiga menjadi Rp4, pada hari keempat menjadi Rp8, dan seterusnya, dan menjadi lebih Rp1 miliar di hari ke-31. Hukum compounding ini disebut sebagai keajaiban dunia yang ke-8, kata Albert Einstein. Jadi sobat, berinvestasilah sejak dini selagi Anda memiliki active income, sehingga pada saat Anda tidak memiliki active income, Anda dapat memiliki passive income dari hasil investasi yang Anda lakukan. Ayah kaya berkata, kamu akan menjadi lebih kaya jika kamu belajar menjadi investor dibandingkan jika kamu terus bekerja untuk menghasilkan uang. Yuk berinvestasi, salam pensiun berkelimpahan. Terima kasih. Coach Roy, boleh dikasih aba-aba untuk fotonya, saya yang screenshot. Coba Dandan dulu. udah ini semua, sudah Rapi. videonya nyala semua. Sudah. Yohanes, mana videonya? Iya, Yohanes sama Yosef. Kok Yosef? AFK nih, Yosef. Bro Yosef. Siap. Sok, Roy, hitung. Siap, teman-teman. Posisinya siap, dipikirkan dulu. Siap. Sudah? Oke. 1, 2, 3. Lagi. Siap. 1, 2, 3. Tunggu, belum. Oh, belum. Ayo, siap sekarang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah. Oh, udah kebanyakan, Pak. Kan keterusan kan? Ya. Oke teman-teman, terima kasih ya buat kehadirannya, buat teman-teman alumni udah mau join kelas ini, terus yang Thank you peserta banget, kelas thank you ini juga banget. hari ini udah Oh, Thank you. keren Iya. banget. maksimal. Benar-benar. Banyak masukan Sampai yang ketemu tidak lagi di kita kelas-kelas berikutnya ya. Sampai Bye-bye. ketemu. Mantap. Terima kasih semuanya. See you. See you later, guys.